Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah taala. Allah perjalankan kita fi sabilillah. Tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makanan yang lebih nikmat melainkan makanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rehat yang lebih nikmat melainkan rehat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika sedang di jalan Allah taala. Bahkan kita akan berjumpa dengan orang-orang baru. Persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat melebihinya. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini luar biasa, melebihi daripada persaudaraan karena dipersaudarakan oleh KUA, Kepala Urusan Agama, oleh Qadi, oleh Imam, oleh Wali. Persaudaraan melebihi daripada persaudaraan sesuku. Volumenya dibesarin. Kenapa? Oh iya. Melebihi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kenapa? Karena persaudaraan ini diikat dengan satu kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah. Ini persaudaraan yang walaupun bumi telah terbelah, walaupun langit telah hancur, kiamat telah datang, tetapi persaudaraan ini akan kekal sampai hari kiamat. Allah Ta'ala yang persaudarakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari perkara ini, bahwa orang iman itu bersaudara. Apa yang disebut bersaudara? Buktinya apa? Contohnya apa? Kalau datang saudara kita dari kampung, ini misalnya saudaranya Pak Haji Abdul Malik, datang saudaranya dari kampung naik kapal laut, maka dia akan menunggu di pelabuhan. Kenapa dia menunggu di pelabuhan? Karena saudara. Kalau datang saudaranya dari kampung naik kereta api, maka Abdul Malik akan menunggu di stasiun. Kalau datang saudaranya naik bus, maka akan ditunggu di terminal. Kalau datang saudaranya naik pesawat, maka akan ditunggu di airport. Kenapa mau menunggu di sana? Karena saudara. Namanya saudara, membuktikannya itu dengan cara seperti itu. Nah, hari ini umat banyak yang tidak faham perkara ini. Maka alhamdulillah Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan usaha ini, dan jemaah telah bergerak ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Haji Raja ini sudah bergerak seluruh dunia. Bergerak ini dari benua ke benua, dari negara ke negara, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, dari kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, ke desa-desa, ke kampung-kampung, rumah ke rumah, door to door, menjumpai satu demi satu orang. Kemudian menyampaikan, kita ini bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Karena punya kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Allah perintahkan faslihu baina akhwaikum. Islahkanlah, perbaikilah, kasih tahulah. Dalam satu mafhum hadis dikatakan,
Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Ada teman-teman di sini. kepadanya diberitahu, inna li ummati Muhammadin la rijalan yamshuna 'alal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaa'uhum alayya ka jazaa'il anbiya. Sungguh di zaman Muhammad SAW nanti akan ada sekelompok rijal, sekelompok laki-laki yang akan berjalan menaiki tempat-tempat yang tinggi, menuruni lembah-lembah yang dalam, menjumpai manusia, mempersaksikan kepada manusia akan kalimat la ilaha illallah jazaa'um alayya kal jazaa'il anbiya. Aku berikan kepada mereka pahala seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi. Jadi Pak Jenggot ini door to door membawa kalimat ini, itu adalah pahalanya seperti pahala yang diterima oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Ini kerja yang sangat besar, kerja yang sangat luar biasa, kerja mengislah, memberitahu manusia bahwa kita ini saudara. Kalau namanya saudara itu dijemput di mana dia datang, dihantar ke rumah yang terbaik. Kalau haus diberikan minum, kalau lapar diberikan makan, kalau ngantuk diberikan bantal. Itu saudara. Kalau pegel dicarikan tukang pijit. Masya Allah. Dan ini yang dapat membuktikan persaudaraan seperti ini di seluruh dunia kelihatannya hanya Pak Jenggot, hanya orang-orang tabligh. Di tempat lain harus sewa hotel, harus cari tempat penginapan, cari makan sendiri di warung, Masya Allah. Tapi persaudaraan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dibuktikan di zaman sahabat Muhajirin dan Ansar, itu hari ini telah hidup kembali berkat daripada perjuangan Syekh Ilyas rahmatullahi alaih bersama turunan-turunannya sampai sekarang, Hadraji Maulana Muhammad Sa'ad damat barakatuh. Hadirin dan hadirat yang mulia, tetapi kaum laki-laki ini lemah. Kaum laki-laki ini kalau tidak ditopang oleh kaum wanita, ini lemah. Maka peranan kaum wanita di dalam dakwah ini sangat-sangat penting. Sejarah membuktikan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menerima wahyu pertama, beliau tidak tahu apa yang sedang menimpa diri saya ini. Dipikir dirinya tuh mungkin sedang halusinasi, sedang bermimpi, sedang berada di alam lain. Kok tiba-tiba mendapat kalimat-kalimat yang hebat. Iqra. Disuruh membaca, orang buta huruf disuruh membaca. Bagaimana tidak bingung? Kemana dia pergi? Dia datang kepada istrinya, gemetaran di hadapan istrinya, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka Siti Khadijah ini faham suaminya ini siapa. Maka dia bukan ikut panik. Ini bapak sih masuk-masuk di gunung, masuk-masuk di gua, ngapain ke sana sembunyi-sembunyi? Enggak begitu jawaban Siti Khadijah. Nabi dalam keadaan gemeteran, dalam keadaan kedinginan, dia berteriak, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka istrinya dengan tegar berdiri di hadapan suaminya, "Wahai suamiku, tenang. Tenang, men." Kalau ibu-ibu dari Tebet mungkin begitu cara dia bicara sama suami. "Tenanglah wahai suamiku. Engkau ini lelaki yang senantiasa berbuat baik. Engkau ini senantiasa memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus,
memberi pakaian orang yang tidak berpakaian, tidak mungkin keburukan datang kepadamu. Coba. Orang perempuan tuh berbicara keras kepada suaminya dalam keadaan suaminya lagi down untuk mengangkat semangat suaminya. Sehingga saat itu juga Rasulullah langsung bangkit semangatnya. Iya benar kata istriku ini. Maka dia bangkit. Apa yang harus aku lakukan? Tenang, tenang. Jangan buru-buru. Maka dibawalah suaminya kepada Warakah bin Naufal. Ceritanya kita sudah paham semua. Tapi maksud daripada peristiwa ini adalah bagaimana manusia itu walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, tetap memerlukan bantuan seorang wanita. Apalagi kiai, ustadz itu pasti memerlukan bantuan wanita. Apalagi orang awam, pedagang, petani, tentara, polisi memerlukan bantuan wanita. Dan wanita ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Power yang luar biasa. Hari ini yang memahami kekuatan perempuan nih ahli-ahli dunia. Yang memahami bahwa perempuan tuh jago jualan tuh. Itu adalah ahli-ahli dunia. Sampai sekarang pabrik ban mobil menggunakan kaum wanita untuk jadikan iklan. Bahkan pabrik oli menggunakan kaum wanita untuk model iklan. Apa hubungannya pabrik oli? Tapi begitulah, kaum wanita punya potensi luar biasa. Wanita ini, dia diamnya saja, itu potensi yang besar, apalagi dia berbicara. Dia tersenyum saja, potensinya luar biasa, apalagi dia tertawa. Kekuatan perempuan ini luar biasa, dahsyat. Maka keluarnya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengenali potensi kaum wanita. Dan yang kita kehendaki ketika keluarnya Allah taala adalah bagaimana mengenali potensi kaum wanita seperti potensinya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu. Habis hartanya digunakan untuk support suaminya dan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Siti Khadijah itu 2/3 kekayaan penduduk Makkah ada di tangan Siti Khadijah waktu itu. Kalau penduduk Makkah punya 3.000 ekor unta, maka 2.000 ekor unta itu berada di tangan Siti Khadijah. Kalau di Makkah itu kekayaannya ada 30 triliun, maka 20 triliun itu berada di tangan Siti Khadijah. Tapi hartanya habis untuk support suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hartanya cepat habis? Bukan untuk membelikan tiket pesawat, bukan untuk bangunkan istana, tetapi tiap hari potong unta, potong sapi, potong kambing. Untuk apa? Menjamu tetamu-tetamu. Ini rahasia Nabi menyatukan hati umat itu. Makan-makan jalan-jalan. Makan-makan jalan-jalan. Orang Kamboja bilang beng-beng pek-pek. Beng-beng pek-pek. Makan-makan jalan-jalan. Nah. Ini rahasia Nabi menyatukan hati umat. Orang-orang dakwah ini, Pak Jenggot ini satu hati karena senantiasa makan-makan jalan-jalan. Makan-makan di Serpong, makan-makan di Jogja, makan-makan di Jakarta, makan-makan di Bandar Sri Begawan, makan-makan jalan-jalan. Dan ini habis hartanya Siti Khadijah. Untuk apa? Untuk dakwah. Dan kita ingin kaum wanita ini keluar dari Allah Subhanahu wa taala supaya nanti menjadi da'iyah seperti Siti Khadijah. Sehingga mensupport suami untuk senantiasa berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud kedua, bagaimana agar menjadi alimah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ditinggal wafat oleh baginda SAW umurnya baru 18 tahun. Tapi Aisyah meriwayatkan hadis
2.210 hadis. Sekarang coba tengok anak gadis kita yang 18 tahun, coba tanya berapa ribu hadis dia hafal. Siti Aisyah bukan hanya hafal Quran 30 juz, tapi ribuan hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dia disebut sebagai muallimah terbesar sepanjang zaman. Kaum laki-laki apabila mereka berbeda pendapat, maka mereka akan datang kepada Siti Aisyah untuk ambil rujukan. Pada satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu beda pendapat. Abu Hurairah ini buta huruf, tidak bisa tulis baca. Sedangkan Abdullah bin Umar ini pandai tulis baca, sebagaimana ayahnya. Mereka beda pendapat tentang pahala mengantarkan jenazah ke kuburan. Kata Abu Hurairah, saya ingat Nabi SAW bersabda, pahalanya 2 qirat. Kata Abdullah bin Umar, saya tulis 1 qirat. Dua orang ini masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Maka kemana mereka pergi mencari solusi? Datang mereka kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Bunda, kami berbeda pendapat. Saya menulis dalam catatan saya pahala mengantar jenazah ke kuburan itu 1 qirat. Tapi saudara saya Abu Hurairah mengatakan mendengar dari Nabi SAW 2 qirat. Apa kata Siti Aisyah? Pahalanya 2 qirat. Kalah yang menulis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini cara belajarnya audio, sedangkan Abdullah bin Umar ini cara belajarnya visual. Pendengaran itu lebih hebat daripada penglihatan. Dari balik pintu, dari balik dinding kita bisa mendengar, tapi penglihatan tidak bisa melihat di balik tembok. Maka menang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari mana mereka mendapatkan rujukan? Siti Aisyah, muallimah terbesar. Dan inilah maksud kita Quran Allah Ta'ala, bagaimana menjadi alimah seperti Siti Aisyah. Mungkin tidak bisa menjadi alimah terus dalam waktu 40 hari, tetapi dasar-dasar menjadi alimah itu ada dalam keluarga Allah selama 40 hari ini. Ada taklimnya, ada muzakarahnya, ada tadarusnya, ada bangun sholat infiradi, sholat sunnah, qobliyah, dan seterusnya. Ini semua dasar-dasar alimah. Kemudian maksud ketiga adalah bagaimana menjadi abidah seperti Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah ini dinikahi Nabi, umurnya baru 20 tahun. Satu hari Nabi meninggalkan Juwairiyah dalam keadaan berzikir. Ketika Nabi pulang dari masjid, mendapati Juwairiyah masih berzikir, maka Nabi tanya, apakah engkau tidak meninggalkan zikirmu dari pagi sampai sekarang? Sudah siang ini. Kata Juwairiyah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengajarkan, aku ajarkan kamu doa. Kamu berzikir 4 kalimat ini, maka akan mengalahkan zikir kamu dari pagi sampai siang ini. Baca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 5 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, sebanyak jumlah ciptaannya. Warido nafsihi, sebanyak keriduannya. Wazinata arsihi, sebanyak perhiasan arasnya. Wamidada kalimati, seberat timbangan kalimahnya. Tidak ada lagi yang dapat melebihi jumlah ini. Maka ini dizikirkan 3 kali, dibaca 3 kali, itu jauh melebihi
fadilahnya berzikir dari pagi sampai siang. Ini Juwairiyah abidah, senantiasa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud keempat keluarnya Allah Ta'ala bagaimana menjadi khadimah seperti Zainab binti Jahsy. Masya Allah. Di antara istri-istri Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsy ini yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Zainab binti Jahsy adalah mantan istri hamba sahaya Rasulullah, yakni Harisah, Zaid bin Haris. Ini adalah istri Zaid bin Harisah, istri daripada beliau ini yang telah diceraikan. Kemudian setelah itu Nabi SAW melamar Zainab binti Jahsy. Apa kata Zainab binti Jahsy? Saya tidak dapat langsung menerimanya sebelum aku bertanya kepada Tuhanku. Masya Allah. Yang melamar ini Rasulullah. Yang melamar ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang melamar ini adalah Sayyidul Malaikatul Muqarrabin. Tapi seorang perempuan yang sudah mengenal Tuhannya, seorang nabi yang melamar, dia tidak langsung menerimanya. Dia berdoa dulu. Dia bermusyawarah dulu dengan Tuhannya. Kemudian tidak lama setelah itu turun ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Dan inilah istri Rasulullah yang dikatakan Nabi yang pertama kali nanti akan menyusulku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka istri-istri Nabi ini mengambil kayu, kemudian mereka mengukur tangannya siapa yang paling panjang. Ternyata ditemui Saudah binti Zam'ah yang paling panjang tangannya. Tapi pada kenyataannya yang pertama kali wafat di antara istri Nabi sesurah baginda Rasulullah adalah Zainab binti Jahsy. Baru mereka paham, oh maksudnya panjang tangannya adalah paling murah tangan, paling doyan bersedekah, memberi makan kepada orang fakir, orang-orang miskin. Ini Zainab binti Jahsy. Dialah yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW. Dia senantiasa berkhidmat. Jadi maksud kita keluar dari Allah Ta'ala ini untuk belajar berkhidmat. Paling tidak kita berkhidmat kepada suami. Bagaimana caranya berkhidmat kepada suami? Minimal tahu jadwal-jadwal 2,5 jam suami, jadwal jaulah 1, jaulah 2 suami, jadwal nisab suami, nisab bulanan, nisab tahunan. Dan ketika saatnya suami berangkat, maka sudah tersedia ongkosnya. Itu yang harus diketahui oleh ibu-ibu untuk berkhidmat kepada suami. Ada yang khidmat harian, misalnya untuk berangkat ke masjid, Masya Allah. Suami kalau berangkat ke masjid, istri menyediakan semua keperluannya, maka semua pahala langkah kakinya, pahala bacaan Qur'annya, pahala silaturahmi mengalir kepada ibu-ibu di rumah. Walaupun ibu lagi masak, lagi menyapu, lagi ngepel, tapi pahala baca Qur'an, pahala silaturahmi mengalir kepada ibu di rumah. Ini hebatnya kaum ibu. Jadi penting sebelum waktu azan dikumandangkan, itu sarung suami sudah siap, bajunya sudah siap, songkoknya sudah siap, sorbannya sudah siap, tongkatnya mungkin sudah siap kalau pakai tongkat, kacamatanya sudah siap, gigi palsunya kalau pakai gigi palsu juga sudah siap. Jangan ada ketinggalan. Karena semua itu menjadi pahala besar bagi ibu. Subhanallah. Ini maksud keempat, keluar Allah menjadi khadim. Kemudian yang kelima, bagaimana menjadi
murabiah, mendidik anak. Setiap rumah di zaman Nabi itu menjadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Setiap ayah jadi mudir. Tidak ada TK, SD, SMP, tidak ada IAIN, UIN, tidak ada. Tapi Allah ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Allah. Masya Allah. Jadi di mana anak-anak itu belajar? Di rumahnya, homeschooling para sahabat itu. Ya. Hari ini anak kita udah sekolah di mana, belajar di mana. Anaknya sudah- Ini mereka kepada orang tua kurang ngajar kadang-kadang. Tidak hormat sama orang tua. Kenapa? Karena ilmu ini memiliki bobot. Anak-anak ini takut sama guru, tidak takut sama orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena guru kasih ilmu, orang tua kasih makan dah. Betul itu. Makanan ini itu juga di luar sana kambing juga makan. Maka untuk mendapatkan penghormatan sebagaimana dahulu anak-anak sangat hormat kepada orang tua, maka anak-anak ini harus diajari oleh orang tuanya. Itulah dahulu setiap ibu jadi mudarrisah. Dan ini dicontohkan bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam, keluarga Ibrahim alaihissalam, bagaimana istrinya beliau ditinggalkan di lembah Bakka, Siti Hajar. Itu tidak ada bahkan siapa-siapa. Suaminya bahkan tidak ada. Tapi ada satu rahasia yang tidak disampaikan di sekolah-sekolah ini, yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam mendidik anaknya sebagai single parent, seorang diri. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Ini Ismail kecil melihat anak-anak sekitarnya pada punya ayah, dinaikin di atas kuda, dinaikin di atas unta, dituntun oleh ayahnya. Dia sendirian aja. Kadang-kadang termenung melihat teman-temannya itu. Tetapi ibunya datang memegang tangannya. Kata ayahmu, Allah yang menciptakan langit. Kata ayah, Allah menciptakan bumi. Kata ayah, Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan. Ini kata ayah, kata ayah, kata ayah. Coba. Ini rahasia ini. Tidak banyak yang tahu. Anak ini tidak melihat ayahnya. Tapi karena ibunya selalu ngomong kata ayah, kata ayah, kata ayah, sehingga sepertinya ayah itu ada di sekitarnya. Allah. Itu sebabnya para alim ulama, para santri-santri itu takut dan sangat hormat kepada guru, bahkan sangat hormat kepada Rasulullah, karena selalu dalam pelajaran itu qala Rasulullah, qala ta'ala. Jadi qala Rasulullah, qala ta'ala ini ada dalam pelajaran mereka, sehingga mereka seolah-olah Rasulullah ada di hadapan mereka. Ini rahasia. Nah, itu yang dilakukan oleh Siti Hajar kepada putranya Ismail alaihissalam, sehingga walaupun ketika bertemu dengan ayahnya mau menyembelih, dia terima saja. Kenapa? Karena ayah ini, kata ibu, orangnya baik. Ayah ini orangnya ini beriman kepada Allah. Ayah ini orangnya ini taat kepada Allah. Jadi tidak mungkin tidak baik. Mau disembelih pun terima. Hebat ini Siti Hajar. Ini pendidik nomor 1 di dunia. Kisah di kalangan sahabat itu ada Khansa yang memotivasi anaknya untuk maju berperang sehingga tiga putranya syahid. Ini karena dia ini murabiah. Ini maksud kita. Bagaimana agar anak ini mau mendengar ucapan orang tua. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagaimana kita keluarnya Allah Ta'ala ini maksudnya agar kaum wanita menjadi orang yang zuhud, menjadi zahidah. Zahidah artinya zuhud, tidak cinta dunia. Kata Maulana Inna Mulasan, kalau bisa mengaduk cai dengan siwak, buat apa beli sendok? Begitu sederhana. Untuk perkara-perkara dunia disederhanakan, tapi untuk perkara agama boleh bermewah-mewah, karena pahalanya besar, tidak dihisap.
tapi untuk perkara dunia disederhanakan. Begitulah banyak ceritanya, tapi karena ibu-ibu baru sampai, pasti letih dalam perjalanan, maka kita istirahat, jangan terlalu panjang nanti. Waktu nanti ibu-ibu nih memerlukan tukang pijit di sini, di Tebet nih agak jauh tukang pijitnya. Jadi insya Allah ibu-ibu boleh bermuzakarah. 6. Maksud kita nih keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bagaimana menjadi da'iyah seperti Khadijah, bagaimana menjadi alimah seperti Aisyah, bagaimana menjadi abidah seperti Juwairiyah, bagaimana menjadi khadimah seperti Zainab binti Jahsy, bagaimana menjadi murabiyah seperti Siti Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam atau Khansah, dan bagaimana zuhud menjadi zahidah seperti Fatimah binti Rasulullah SAW. Kisahnya sudah kita tahu, karena itu insyaallah ibu-ibu silakan yang kalau sudah ada yang datang untuk nusro boleh ditaskil, boleh ditaskil di negeri jauh tuan rumah juga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, dan doakan istimewa nanti bulan September. Agenda kita di bulan September ada Juru Kudama Indonesia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berangkatkan sebanyak mungkin. Kita ingin mengumpulkan 124.000 jemaah di Cikampek. 124.000 jemaah akan kita kumpulkan di Cikampek, dan doa ibu-ibu terutama dari Brunei ini sangat makbul. Ini orang keluarnya Allah Ta'ala ini doanya sangat makbul. Maka ini kita harapkan doa-doanya insyaallah. Jazakumullah.